Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Mujena dari kelas 11 akuntansi 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai warisan. Mengapa warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak ditunjuk oleh undang-undang sebagai subjek pajak? Terdapat pada pasal 32 ayat 1 huruf E Undang-Undang KUP. Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya. Objek pajak penghasilan orang pribadi terdapat pada pasal 4 ayat 1. Penghasilannya ini dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Yang kedua yaitu penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga yaitu penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak. Yang keempat yaitu penghasilan lain-lain. Penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final terdapat pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang. Yang pertama, penghasilan berupa bunga atau deposito. Yang kedua yaitu penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga yaitu penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Yang kelima yaitu penghasilan tertentu lainnya. Pajak final. Jenis pajak yang memiliki sifat final di mana si pembayar pajak tidak lagi dikenai kewajiban untuk memasukkan objek pajak dan pajak yang bersangkutan ke dalam perhitungan pajak akhir tahun karena pajak dan objek pajak tersebut sudah dianggap rampung, tuntas, atau pasti. Gimana sih kalau sudah kena pajak final? Yang pertama yaitu tidak dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang. Yang kedua, pengeluaran dalam memperoleh penghasilan atau objek PPh final yang bersangkutan tidak boleh dibiayakan secara fiskal. Kenapa harus pajak final? Di sini ada penyederhanaan administrasinya. Yang pertama yaitu PPh oleh OP yang belum terdaftar secara resmi sebagai WP. Yang kedua yaitu PPh atau objek yang timbul atau terjadi hanya sekali atau tidak sering. Yang ketiga yaitu PPh berkaitan dengan pembayar pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban tertentu seperti pembukuan atau memasukkan SPT. Ada objek tertentunya, yang pertama industri spesifik, yang kedua yaitu transaksi khusus. Jenis-jenis penghasilan objek pajak yang bersifat final. Yang pertama jenis penghasilannya yaitu hadiah undian. Yang kedua yaitu tarifnya, yaitu 25% dikali jumlah bruto hadiah undian. Dasar hukumnya yaitu PP 132 tahun 2000. Contoh kedua yaitu jenis penghasilannya yaitu penghasilan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Tarifnya 1% dikali jumlah bruto nilai pengalihan. Dasar hukumnya yaitu PP 48 tahun 1994 dan PP 34 tahun 2016. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.